Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan untuk kita, kenikmatan kesehatan, iman dan Islam, hingga sampai saat ini dan sampai detik ini kita bertemu kembali untuk mempelajari pembelajaran pendidikan agama Islam yang insya Allah bertema tentang husnudzan dan suudzan. Setiap orang mempunyai hak atas diri kita. Setiap orang mempunyai hak atas diri kita, dan kita wajib memenuhinya. Salah satu hak orang lain terhadap kita yaitu apa? Harus selalu berprasangka baik kepada orang lain dan menjauhi sikap berprasangka buruk terhadap mereka. Berprasangka baik merupakan akhlak yang mulia atau yang sangat terpuji. Sedangkan berprasangka buruk kepada mereka merupakan akhlak yang buruk, yaitu akhlak yang tercela. Prasangka buruk merupakan ucapan yang paling dusta, yang sering membisikkan hati kita. Jika hati kita membisikkan prasangka yang baik, yang tidak baik, maka ketahuilah bahwa itu merupakan bisikan yang paling dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabu al-hadits." Berhati-hatilah terhadap prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi. Husnudzan atau berprasangka baik terhadap orang lain, husnudzan tersebut merupakan salah satu sifat yang sangat mulia dan terpuji. Setiap muslim harus selalu menjalankan harus mengedepankan
husnudzon, bukan suudzon. Artinya ia selalu menganggap apa yang terjadi pada dirinya, yaitu terjadi pada diri seorang tersebut, apa yang udah mereka dapat itu adalah baik. Karena kenapa? Karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, apabila di kelasmu ada salah satu seorang anak atau seorang temanmu yang dimana temanmu mendapatkan ranking bagus, maksudnya ranking pertama, dan bahkan mendapatkan nilai yang Masya Allah, yang sangat tinggi di antara yang lainnya, maka kamu harus selalu berprasangka baik kepadanya. Misalnya dengan mengatakan bahwasanya anak tersebut mungkin sering belajar, sering berdoa, minta kepada Allah hingga dia mendapatkan nilai yang maksimal. Sikap seperti inilah yang akan mendorong kita untuk berusaha lebih giat agar menjadi baik seperti dirinya. Kalau kita husnudzon kepada teman-teman kita di sekolah maupun di rumah, kita akan terhindar dari sifat yang namanya iri, dengki, hasad, dan sifat-sifat yang lainnya, yaitu sifat-sifat tercela. Kita pun wajib berhusnudzon kepada Allah, yaitu dengan selalu meyakini bahwa apa yang Allah berikan untuk kita, apa yang Allah kasih untuk kita, ya, adalah anugerah yang terbaik dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah adalah Maha Penyayang. Kasih sayangnya melebihi sayang orang tua kepada kita, kepada anaknya. Kapanpun, dimanapun, di setiap kejadian apapun, kita wajib untuk selalu bersikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga menjelang kematian pun kita wajib husnudzon kepada Allah juga. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam wasiat menjelang wafat beliau, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhannu billahi azza wa jal. Janganlah seorang kalian meninggal kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa Allah yang maha mulia lagi maha tinggi berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan falahu wa inna dhann syarran falahu. Aku menuruti prasangka hambaku, yaitu hamba terhadapku, ya. Jika ia berprasangka baik terhadapku, maka baginya kebaikan. Maka jika ia berprasangka buruk terhadapku, maka keburukan pula baginya. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan Muslim dan Ahmad. Dari hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk Untuk selalu bersikap husnudzon, agar terbebas dari namanya segala pikiran yang membebani jiwa dan
mengotori hati kita. Prasangka akan menjadi cermin dari apa? Dari kenyataan yang akan terjadi di kemudian hari. Jika kita berbaik sangka, kita akan menjumpai yang namanya apa? Hal-hal yang baik pula. Akan tetapi jika kita berburuk sangka, kita akan apa? Akan menjumpai hal-hal yang buruk pula. Di antara manfaat dari sikap husnudzan ialah apa? Kita akan dihargai dan disukai oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketenangan hidup dan kebersihan hati akan selalu terjaga. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu taala. Itulah apa pengertian dari husnudzan dan penjelasan dari husnudzan juga. Kemudian yang kedua yaitu suudzon. Suudzon tersebut yaitu lawan dari husnudzan. Yang dimana husnudzan itu adalah berprasangka baik terhadap orang lain. Kalau suudzon berprasangka buruk terhadap orang lain. Suudzon merupakan sifat apa yang sangat tercela. Orang yang mempunyai sifat tersebut selalu melihat orang lain itu buruk, ya, buruk dan penuh kekurangan, ya. Jadi setiap orang yang mempunyai sifat suudzon pasti dia kalau melihat orang lain itu adalah apa? Orang lain itu buruk dan penuh kekurangan. Akibatnya tumbuh yang namanya apa? Penyakit hati seperti iri, hasad, dengki, dan selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Orang yang suka berprasangka buruk akan menghabiskan hari-harinya dengan hal-hal apa? Dengan hal-hal yang tidak berguna. Pembicaraannya hanyalah tentang kekurangan pada orang lain dan selalu curiga kepada sesama. Apabila kamu melakukan hal tersebut, hal yang demikian, yaitu hal yang dimana kita berprasangka buruk terhadap orang lain, maka ingat, setiap orang akan menjauhi kalian dan tidak ingin bergaul dengan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari apa? Zon, prasangka. Sesungguhnya sebagian dari zon itu apa? Ism, dosa. Surah Al-Hujurat ayat 12. Bahaya apabila kita selalu berbuat suudzon. Ada 3 macam. Ialah yang pertama, kita akan dijauhi dan dibenci oleh orang lain. Kemudian hidup kita tidak tenang dari hati yang kotor. Kemudian ketiga yaitu mendapatkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian husnudzan dan suudzan, yaitu penjelasan dari Ustadz. Apabila kalian mendapati kesalahan perkataan dari Ustadz meminta maaf sebesar-besarnya karena kesalahan tersebut datangnya dari saya dan kebenaran yang hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.